Halo, ini dengan Buce. Banyak teman-teman menanyakan, Buce ceritain dong gimana pengalamannya menjadi kelinci percobaan untuk Pfizer. Ya, saat ini saya melihat vaksin Pfizer sudah mulai dipergunakan di Israel, udah 2 juta orang. Kita mulai dilakukan di Amerika semua, Pfizer juga dilakukan di Amerika, dan itu di-approve oleh FDA. Ya, kenapa bisa di-approve? Oleh karena adanya sukarelawan seperti kita. Ya, jadi saya mau ceritain sedikit. Saya melihat advertising itu di Facebook bahwa siapa yang mau jadi volunteer untuk menerima vaksin COVID-19. Jadi tadinya tuh saya tidak ada idea ini apa, vaksin apa, bentuknya apa, kayak apa, saya tidak ngerti sama sekali. Cuma satu yang saya pikirkan, kalau tidak ada yang mau jadi sukarelawan untuk jadi kelinci percobaan seperti ini, bagaimana bisa di-approve? Kalau tidak di-approve, bagaimana orang bisa dapat vaksin? Kalau orang tidak dapat vaksin, bagaimana bisa kita keluar dari pandemik ini? Dan tentunya saya juga lihat pendapat-pendapat teman-teman saya, rata-rata semua orang tidak ada yang mau. Saya baca semua komen takut karena ini adalah hal yang baru, kita tidak tahu mau jadi apa, kita dengan segala risiko gitu. Jadi singkat cerita saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana, dan dari situ waktu saya masuk juga saya kaget bahwa tempatnya kosong. Rupanya banyak orang masih takut. Jadi saya ke sana tanggal 25 Agustus di klinik di Hollywood. Saya make appointment, saya ke sana. Dan saya diberitahu bahwa saya orang yang ke-70. Orang yang ke-70 pada Agustus tanggal 25. Jadi cuma 70 orang. Padahal saya waktu itu belum tahu berapa banyak volunteer, kita belum tahu dosisnya apa, kita tidak tahu side effect-nya apa. Jadi saya hanya cuma tahu satu nama, Pfizer. Jadi pulang saya mencari informasi. Dan akhirnya diketahuilah bahwa dari Pfizer ini itu satu metode baru. Pfizer, waktu itu belum ada namanya Moderna, kita hanya Pfizer. Mereka menggunakan metode baru namanya mRNA. Saya juga tidak ada idea itu apa, jadi saya cari tahu. Ternyata ini adalah sistem yang baru, ini yang sangat baru. Selama ini belum pernah dilakukan cara itu. Jadi kita tidak tahu apakah ada side effect akan pengaruh kita punya jin atau anak atau apa. Tapi saya memutuskan untuk tetap jalan. Jadi so far dari seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa kita diberitakan 5 hal waktu itu. Waktu itu baru tahu hanya 5 hal. Jadi vaksin ini karena ini berkembang semakin lama semakin dikenal. Tapi saya ceritakan awal-awalnya apa yang terjadi pada awal-awal waktu saya terima vaksin, tepatnya Agustus tanggal 25, 2020. Vaksin percobaan. Ya. Pertama, kita diberitahu bahwa kita tidak tahu bahwa kita terima vaksin atau placebo. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian ini hanya between umur 18 sampai 54 tahun. Ini umur yang dianggap tidak terlalu banyak risiko, dicobain dulu di sini. Nanti kalau ini pas, baru orang yang lebih berisiko gitu. Ketiga, saya diberitahu bahwa kondisi pre-existing saya yang ada diabetes, kolesterol, high blood pressure tidak relevan dalam studi ini. Jadi tetap akan dilakukan pada orang seperti saya. Keempat, bahwa etnisiti Asia dengan Hispanic sangat minimum. Indonesia hampir tidak ada. Jadi saya mungkin satu-satunya yang waktu itu yang volunteer untuk dicobakan pada orang Indonesia Pfizer itu. Kelima, diberitahu bahwa side effect daripada vaksin kemungkinan besar kita tidak tahu side effect-nya apa. Apakah kita akan kejang, kita akan ada seizure, kita akan ada reaksi alergik, kita akan bengkak atau apa, tidak tahu. Jadi dikasih tahu bahwa kita ini belum tahu ini apa. Sangat riskan. Jadi orang pertama ini sangat riskan sebenarnya. Jadi saya termasuk
nomor 70 orang yang maju ke depan untuk menerima Pfizer ini, ya. Terus ke-8 bahwa kita tanda tangan bahwa kita tidak boleh punya anak dalam jangka waktu 6 bulan. Makanya saya mengerti bahwa vaksin ini yang di Indonesia tidak boleh disuntikan ke orang hamil karena belum diadakan tes untuk orang hamil karena kita sign dengan agreement itu. Terus saya harus men-sign agreement bahwa saya akan dalam studi selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun saya seharusnya kalau saya terima placebo, saya seharusnya blind selama 2 tahun. Jadi kalau saya terima placebo, saya harus bersedia untuk tidak terima vaksin selama 2 tahun, gitu loh. Ya saya sign aja. Betul bahwa untuk ke sana saya dikasih uang jalan $150 yang pertama. Yang kedua akan dikasih uang jalan $100. Ya lumayan lah untuk makan gitu. Untuk beli ya. Anyway, jadi itu yang terjadi sebagai volunteer. Nah, masalahnya setelah ini, jadi singkat cerita, vaksin ini akhirnya di-approve dengan 40.000 orang yang sudah volunteer dari kita, dan separuhnya 20.000 terima placebo dan 20.000 terima vaksin yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu juga bahwa metode vaksin mRNA ini adalah sangat baru, jadi masih banyak hal yang tidak diketahui. Namun metode vaksin yang menggunakan pelemahan virus itu metode itu sudah dilakukan itu cukup lama dan sudah hampir 100 tahun kali. Mungkin kayak cacar, flu kita udah terbiasa. Seharusnya teman-teman yang di Indonesia tidak usah terlalu khawatir kayak gitu. Saya sendiri pikir yang dikhawatirkan apa ya? Ini manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Saya dengar juga ini siapa ini yang perempuan yang ada di DPR itu loh. Saya tidak tahu siapa namanya tuh, yang mbak gitu, yang katanya menolak vaksin gitu. Kalau kamu tidak mau disuntik, kamu takut, udah usah ngomong-ngomong begitu, bikin takut-takutin orang di Indonesia. Menurut saya tuh malu-maluin banget gitu. Anyway, jadi setelah saya saya volunteering, saya mendapat lebih banyak informasi lagi bahwa di Amerika ini hanya Pfizer dengan Moderna yang akan dilakukan. Gitu. Terus kemudian sudah di-approve, dan saya dengar sekarang di Israel. Nah sekarang orang mulai vaksin di Amerika. Nah saya jadi bingung, gimana nih? Apakah saya ini sudah divaksin apa enggak? Saya sudah terima vaksin sebenarnya atau tidak? Kalau saya sudah terima vaksin sebenarnya, saya jadi dilema kan. Kalau saya sudah terima vaksin sebenarnya, nanti aku divaksin double, nanti bahaya enggak? Kebanyakan vaksin nanti saya. Atau kalau saya dapat placebo, gimana dong? Apakah saya bisa divaksin dengan saya ikut penelitian yang lain, divaksin dengan vaksin yang lain, boleh enggak? Gitu loh. Jadi, tapi saya mau mungkin kalian sudah yang kalian mungkin bisa ngikuti kisah saya, mulai dari saya cek saya punya antibody apa semua, saya mempunyai dilema sekarang. Jadi kan seperti kalian tahu, saya cek antibody sendiri di luar. Dan memang itu tujuan daripada antibody yang dilakukan oleh namanya ya, itu tujuannya itu supaya mengetahui apakah orang itu pernah terinfeksi dengan COVID atau tidak. Jadi antibodi yang ditimbulkan oleh orang yang sakit COVID dan sembuh, gitu loh. Jadi ada kayak begitu. Saya kira itu sama dengan antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin. Jadi saya cek, dan memang tiga-tiganya negatif. Waktu saya ke klinik, saya bilang, saya sudah cek itu loh, saya punya sendiri. Mereka tidak mau dengar. No, I don't want to know. Hah? Kenapa gitu? Jadi saya enggak begitu yakin. Waktu itu, jadi ini kita semakin lama semakin belajar. Waktu itu saya punya pengertian antibody dari vaksin dengan antibody dari penyakit sama. Ternyata untuk Sinovac atau itu boleh sama, tapi untuk
mRNA katanya tidak sama. Jadi masih ada kemungkinan harapan baru cerah nih bahwa saya dapat vaksin yang sebenarnya, karena cara pemeriksaannya mungkin yang beda gitu loh. Jadi saya nggak tahu. Nah, di tengah dilema ini kemarin saya dapat email dari kliniknya. Kliniknya minta email saya dan mereka mengirimkan email yang saya terima tadi malam. Saya update apa yang terjadi. Jadi seperti kalian tahu, 40.000 orang, 20.000 orang terima placebo, 20.000 orang terima vaksin yang sebenarnya. Dari situlah bisa diketahui dari kamilah, sehingga istilah 9,95% efektif itu dapat dari kami, gitu loh. Dari volunteering dari kami. Nah, sekarang ternyata yang dapat placebo sekarang Pfizer menawarkan untuk disuntik dengan vaksin yang sebenarnya, kalau mau, gitu. Mau dong, ya. Jadi so far yang katanya mereka tadi malam email yang saya dapat, yang kan 20.000 orang ini dapat placebo, 2.000 orang udah dapat disuntikan yang sebenarnya. Terus mereka punya target bahwa semua orang yang dapat placebo bisa mereka udah siapin, setiap orang kayak saya dapat 2 suntikan, udah disiapin untuk kita kalau kita mau. Dan so far 2.000 orang seperti yang saya bilang udah terima, dan mereka punya target tidak melebihi 1 Maret. Jadi saya bisa dapat suntikan itu sebelum 1 Maret gitu. Nah, yang kedua yang menarik juga, dia tanya karena saat ini mereka mengikuti ketentuan. Jadi kalau ketentuan pemerintah yang boleh disuntik adalah petugas-petugas kesehatan yang terima placebo, yang petugas kesehatan aja yang disuntik gitu. Jadi itu yang pertama. Tapi kalau di pemerintah kan itu saat ini baru itu yang petugas yang nurse, dokter yang berhubungan dengan orang yang kena COVID. Tapi kalau yang di studi dari klinik saya ini ada 3 kategori yang boleh. Yang pertama, kamu adalah petugas kesehatan. Kedua, kamu punya umur di atas 65 tahun. Ketiga, kamu punya pre-existing condition. Nah, itu aku ada. Saya ada diabetes, ada kolesterol, ada high blood pressure. Jadi cepat-cepat tadi malam saya bilang, oke, saya request, saya mau. Jadi tadinya kita mau di blind selama 6 kali visit. Jadi 1 bulan setelah vaksin kedua, 6 bulan setelah vaksin kedua, 1 tahun setelah vaksin kedua, 2 tahun setelah vaksin kedua, saya kira tidak berlaku. Diganti dengan agreement yang baru. Kalau kita mau, jadi saya mau terima vaksinnya dan bersedia untuk diteliti lagi, gitu loh. Apa yang bisa dilakukan untuk supaya kita lebih mengenal tentang virus ini. Ada satu hal dari kelinci percobaan ini juga yang sempat membuat saya sampai bingung sekali. Begini, waktu itu, tapi saya khawatir jangan-jangan ini nih. Jadi waktu itu dikatakan begini, kita akan disuntik dengan vaksin yang sebenarnya, terus kita sengaja diekspos dengan COVID-19. Jadi setelah disuntik COVID dan sudah ada antibodinya, kita sengaja disuruh menghirup COVID-19. Siapa yang mau jadi sukarelawan untuk hal itu? Sengaja membuat kita punya tubuh terkena COVID-19. Saya tadinya pikir mau volunteering, tapi saya dapat pesan dari mama saya dari Biak. Mama saya bilang, tidak boleh. Nanti ada apa-apa gitu, saya tidak mau kamu mati duluan lebih daripada saya gitu. Saya menyuruh saya bersumpah tidak boleh mengikuti yang itu. Itu terlalu berbahaya katanya. Karena memang saat ini kita dapat placebo atau vaksin, kita kembali kehidupan seperti biasa, tetap pakai mask apa semua. Jadi tapi yang ini sengaja kamu diinfeksikan dengan COVID-19, kamu hirup atau disuntikan, saya nggak tahu. Sampai saat ini saya belum membuat keputusan apakah saya
akan karena ini kan betul-betul ketahuan ya. Jadi kalau udah tahu bahwa kita ada antibody, terus sengaja kita dikontakkan dengan ini COVID-19. Saya tidak tahu apakah eh, hmm, saya akan ambil itu atau tidak. Saya masih belum putusin. Kita lihat aja. Ya itulah sedikit kisah cerita saya mengenai menjadi kelinci percobaan dari Pfizer 19 di Amerika. Jadi jadi makanya ini sudah jadi jadi saya mau infokan. Teman-teman, vaksin ini udah dicoba ke 40.000 orang di kita, sudah dicobakan di Israel, udah 2 juta orang udah terima. Di Amerika sekarang mungkin saat ini sudah 4 juta, 5 jutaan orang. Jadi enggak usahlah ragu-ragu, kita udah itu dulu. Kalian mah ya tidak adalah side effect sampai bagaimana begitulah. Dan kesimpulannya manfaat lebih besar dari mudarat. Dan anggota DPR yang perempuan itu loh, yang ngomong-ngomong enggak mau divaksin, siapa namanya? Rika atau siapa gitu namanya. Kalau kamu tidak mau divaksin, takut divaksin, enggak usah ribut-ribut kayak gitu. Karena itu adalah kalau kita tidak vaksin semuanya, kita tidak bisa keluar dari pandemik ini. Itu adalah pesan saya untuk kamu. Ya. Oke, bye-bye.